Baiklah, saya bacakan dulu. Oh, 36 ya Ibu-ibu ya harusnya ya. Lupa saya. Harusnya 36 ya Bu ya. Kemarin sampai 35 ya. Halo Ibu-ibu. Iya, Iya, sampai 4 kemarin 3. Oh iya. Dari 36 ya Bu ya. 36 sampai 44 6. Oh iya, saya salah ini berarti saya ralat tuh. 44. Salah ininya. Lupa tadi nggak lihat. Baik, saya bacakan di mushaf saja. Surat 36 ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Bagaimana suaranya? Kedengaran nggak, Bu? kedengeran, Bu. Oh ya. Iya, kedengaran. Baik, kita mentadaburi ya Al-Quran surat 36, surat Al-An'am ayat 36. Di sini artinya hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan ya. Nah, jadi pada ayat ini Allah menegaskan ya bahwa ada ya golongan manusia yang ya mau mendengar seruan Allah, mendengarkan ya dakwah Rasul, kemudian menerima dakwah Rasul, maka ini dikatakan adalah orang-orang yang mendengar ya. Artinya dia menggunakan ya panca indera, mata, penglihatan, pendengaran, dan akal pikirannya untuk mencerna ya ayat-ayat Allah, dan dia membuka hatinya ya untuk menerima hidayah. Nah, maka inilah ya orang-orang yang beruntung karena Allah menyatakan bahwa nantinya ya semua kita ini akan mati ya. Di sini kemudian Allah ingatkan ya mengapa mereka dikatakan beruntung ya ketika di dunia mau ya menerima dakwah Rasul dan beriman, karena kita di dunia ini semuanya akan mati, Allah tegaskan, dan setelah kematian semuanya akan dibangkitkan ya, di mana ketika dibangkitkan itu ya di yaumil ba'ats, jadi alam barzah ya, setelah kita ini adalah alam barzah, setelah alam dunia, kemudian maka yaumil ba'ats ya, hari pembangkitan ya, jadi semuanya akan keluar ya dari kubur, masing-masing akan berwujud sesuai dengan amal soleh kita ya selama di dunia. Nah, karena ini penentuan sekali ya, mau seperti apa kita dibangkitkan, maka saat inilah kita merancang ya kehidupan akhirat kita mau seperti apa, di dunia inilah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian di sini setelah dibangkitkan maka akan dikumpulkan nantinya ya, dikembalikan kepada Allah ya di yaumil hisab. Nah, padang mahsyar yang sangat luas, jadi semua dunia ini nanti akan terbentang ya berupa padang mahsyar yang sangat luas. Menurut informasi ada yang mengatakan kurang lebih 50.000 tahun, walau alam ya lamanya, jadi sangat lama sekali perhitungan ya di yaumil hisab itu, karena satu persatu ya manusia dipanggil sejak zaman Nabi Adam ya sampai nanti akhir dunia, satu-satu mempertanggungjawabkan ya seluruh perbuatannya sejak balik. Nah, jadi kita itu dihisab sejak kita balik ya sampai nanti kita meninggal. Nah, karena itu memang perlu sekali bagi kita ya sebagai orang tua untuk membekali ya anak-anak kita sebelum balik, supaya mereka itu benar-benar paham ya akan kewajiban syariat, sehingga ketika sudah balik ya mereka sudah bisa menjalankan ya. Namun kembali lagi
Allah menilai upaya kita ya sejauh mana, kalaupun hasilnya ya kadang ya bisa saja dakwah kita belum sepenuhnya ya dimasuk ke hati anak-anak kita, tapi kita harus tetap bersabar ya, tidak pernah berhenti. Jadi tidak ada kata sabar itu ada batasnya, tidak ada ya. Jadi yang namanya sabar itu memang tiada batas ya ibu-ibu. Jadi memang sampai pertolongan Allah itu hadir, dan kita tidak boleh ya sifatnya memaksa ya kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa ya, maka kita serahkan saja. Allah kapan mau mengabulkan ya, Allah kapan mau menyelesaikan masalah kita, kita pasrahkan ya, kita berbaik sangka. Karena kita yakin ya Allah Maha Pengasih Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah akan selesaikan ya semua masalah kita pada waktunya. Dan itu memang sesuai dengan pengetahuan Allah, adalah saat yang terbaik ya bagi kita. Nah, di sini karena itu kita penting sekali ya mengingat akan kematian ini ya dan mempersiapkannya. Nah, disitulah ya orang-orang yang tadi dikatakan mematuhi seruan Allah adalah orang-orang yang mau ya mendengarkan kemudian menerima dakwah Rasul. Nah, kemudian di ayat 37 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi di dalam tafsir dijelaskan bahwa orang-orang kafir ya, orang-orang kafir Quraisy ini memang alasannya berbagai macam ya, karena mereka pada intinya tidak mau beriman ya, lalu mereka menantang Nabi. Ya, kenapa tidak didatangkan mukjizat saja seperti nabi-nabi terdahulu ya, hal-hal yang menakjubkan begitu ya, keinginan mereka. Nah, maka dijawab langsung oleh Allah. Perkara mukjizat itu Allah turunkan bukan karena tantangan ya atau keinginan dari sekelompok orang ataupun satu orang atau siapapun manusia, tidak ada yang berhak ya mengatur Allah. Maka kata Allah, perkara kapan hadirnya mukjizat itu adalah mutlak ya, Allah yang berkuasa untuk menentukan ya. Nah, maka Allah katakan itulah ya orang-orang yang tidak mengerti. Bahkan ya Rasulullah sendiri tidak berhak ya untuk memaksa Allah ya minta datangkan mukjizat ya ketika mendapat tantangan. Maka dari itu Rasulullah ya senantiasa bersabar ya, para nabi juga semua senantiasa bersabar. Mereka tidak pernah ya meminta disegerakan misalnya ya sesuatu yang apapun ya, mereka ikhlas ya menerima. Kita melihat mereka juga mengalami penganiayaan, mengalami kezaliman ya, namun itulah sunatullah dakwah, kata Allah. Allah memang akan menguji ya setiap keimanan itu. Apalagi yang imannya tinggi tentu ujiannya juga akan semakin berat ya, sebagaimana nabi dan rasul. Maka kita melihat ya ujian yang sangat berat yang mereka alami, tapi ya di balik ujian itu kita tidak perlu khawatir, karena Allah tekankan bahwa ujian yang diberikan ya kepada setiap orang itu tidak akan melebihi ya kemampuan orang tersebut. Jadi ibaratnya kalau anak SD kelas 1 ya soalnya ya sesuai ya kelas 1, tidak mungkin dikasihkan nanti soal anak SMA begitu ya. Nah, itu Allah janji Allah di Al-Qur'an, kita tidak perlu khawatir. Yang terpenting kita siapkan ya iman kita ya untuk senantiasa ikhlas dan ridho ya menerima semua ujian dari Allah. Maka ujian itu akan kita insya Allah ya dengan pertolongan Allah akan bisa kita lewati dengan mudah ya, karena Allah janjikan bahwa orang-orang yang bersabar itu ya pahala tiada batas, dan juga setiap kesusahan itu pasti Allah berikan bahkan 2 jalan kemudahan dari satu kesusahan ya, jadi lebih banyak kemudahannya. Nah, kalaupun kadang kita diuji sakit pun ya, umur kita sudah berapa ya, mungkin sudah 40 atau 50 ya atau berapa, sedangkan sakit dalam hidup kita paling cuman berapa hari, berapa bulan, nggak sampai berbulan-bulan kadang ya. Nah, maka kita ingat lebih banyak senangnya sebenarnya ya daripada sakitnya. Namun di balik sakit kadang itu Allah ingin
menghapuskan ya dosa-dosa kita, bisa jadi ingin juga mengangkat derajat kita ya, karena kalau dari ibadah-ibadah kita mungkin surga kita nggak bisa surga yang lebih tinggi ya, karena perkara surga itu memang rahmat ya dari Allah yang berhak ya, mengapa kita bisa masuk surga itu mutlak rahmat Allah. Namun surga itu bertingkat-tingkat ya ibu-ibu, bahkan ratusan tingkat. Nah tingkatan surga inilah yang ditentukan oleh amal-amal soleh kita ya. Semakin amal soleh kita banyak, semakin kita banyak investasi kebaikan, maka surga kita meningkat ya. Nah disitulah ibaratnya perumahan itu ya, yang perumahan elit ya, surga Firdaus ya, Rasulullah dan para sahabat tentunya. Nah kemudian di bawahnya bertingkat-tingkat tergantung amal-amal soleh kita. Nah disitulah ya fungsi amal-amal soleh kita itu nantinya menentukan ya derajat surganya. Nah perkara masuk surga itu memang rahmat, namun ya apakah kita dapat surga tingkatan berapa? Nah itulah saatnya kita mengumpulkan bahan-bahannya ya. Saat ini bahan-bahan istana kita di surga itu adalah seluruh amal-amal soleh kita yang kita ikhlaskan ya karena Allah. Nah namun bentuk cinta Allah kadang ya, Allah cinta kepada kita sementara ibadah kita mungkin tidak seberapa ya, padahal Allah menginginkan kita itu di surga yang tinggi ya, tingkatan yang tinggi. Maka akhirnya kita diberilah cara berupa ujian ya, berupa sakit, berupa musibah ya. Itu cara Allah ya, karena Allah ingin ya kita meningkat derajatnya. Jadi masya Allah, orang bahkan diceritakan di riwayat ya, orang yang dulu sangat menderita di dunia ya, sangat menderita di dunia, ketika dia mendapatkan surga yang luar biasa, dia pengen lagi kembali ke dunia ya. Seandainya dia bisa, dia pengen lagi ke dunia, sakit lagi, mau mati syahid lagi. Nah itulah gambaran ternyata nikmatnya ya, ketika ujian itu kita terima dengan ikhlas dan berbuah kebaikan ya, maka ternyata jauh ya melesatkan derajat kita di surga ya. Jadi kita patut ya sebenarnya, kalau ulama itu memang bersyukur ya ketika diuji, itu berarti adalah tanda cinta Allah ya kepada kita. Namun kita juga harus ingat ya bahwa yang namanya ujian itu ya ibu-ibu bukan cuma kesusahan ya. Ujian itu juga bisa berupa kesenangan. Nah justru banyak ya orang-orang yang diuji dengan kesenangan itu justru tidak sadar ya. Nah karena ketika kita diuji dengan kesusahan, biasanya kita sadar, kita menangis ya, memohon. Nah itulah tanda kita lulus ya, karena ketika kita dapat ujian, kita mendekat kepada Allah, berarti itu tanda-tanda kita lulus dalam ujian. Namun orang yang diuji dengan kesenangan justru kadang lupa ya, lupa mensyukuri. Nah, bahkan jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi hati-hati memang kalau ujian berupa kesenangan, kesehatan ya, dan kita tidak tambah bersyukur, kita tidak tambah jauh dari Allah, justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi kata Allah itu adalah istidrat ya. Istidrat itu artinya kita itu dibiarkan saja tersesat saking Allah murkanya sama kita ya, sehingga kita benar-benar lalai ya dengan fasilitas dunia, dengan kesehatan, kemewahan, sebagaimana Fir'aun ya. Fir'aun itu tidak pernah sakit ya selama hidupnya, dan dia bergelimang ya harta, kekayaan, karena dia juga raja, bahkan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan ya, saking dia merasa dia bisa memiliki segalanya ya. Nah itulah kadang ujian berupa kesenangan bisa jadi menjauhkan kita dari Allah. Jadi kalau kita dapat ujian, kita semakin dekat kepada Allah, kita menangis, memohon ya, mengadu kepada Allah, justru Allah itulah tanda-tanda ujian kita itu berhasil ya kita lewati. Tapi kalau kita dapat ujian justru kita menjauh dari Allah, bahkan mungkin larinya ke dukun gitu ya, atau berobatnya ke hal-hal yang mengandung kesyirikan atau bertentangan dengan syariat. Nah itulah yang artinya menjauhkan kita ya dari Allah. Nah kalau kita mengikuti yang sunatullah ya, berobat ya sesuai ya, jangan yang mengandung kesyirikan dan lain-lain, insya Allah itu memang seperti itu ya, disyariatkan kita untuk bertawakal, berikhtiar ya. Jadi memang kita bukan hanya diam saja, namun berusaha untuk sehat ya, termasuk menjaga kesehatan itu juga sangat dipentingkan ya, niatnya supaya kita itu dapat maksimal beribadah ya, karena kalau kita sakit juga itu namun kalau kita ikhlas ya dengan sakit kita, bisa jadi itu nilainya lebih tinggi dari ibadah kita selama ini. Jadi semua itu baik ya ibu-ibu, kalau orang beriman itu tidak ada yang buruk ya ketika diuji kesusahan, sakit ya.
maka itu juga baik ketika kita bersabar ya, dan ketika diuji kesenangan kita senantiasa bersyukur. Justru misalnya kita dikasih kekayaan, kita tambah semangat bersedekah ya, tambah semangat misalnya berbagi. Nah, itu justru Allah jamin ya, justru kesyukuran itu akan terus menambah nikmatnya ya. Jadi Masya Allah, syukur berupa kesenangan yang disyukuri itu akan melipat gandakan nikmat. Jadi tidak ada ceritanya ya kalau orang bersedekah itu jatuh miskin ya, justru hartanya akan semakin berlipat dan berkah. Jadi tidak usah khawatir ya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah justru itulah ya nanti yang akan menjadi bekal kita tadi ya, membangun akhirat kita di surganya insya Allah. Nah, demikian tadi untuk ayat 37. Jadi mukjizat itu bukan perkara karena memenuhi keinginan orang-orang kafir sebagai bukti. Namun Allah lah yang menentukan kapan waktunya mukjizatnya apa, dan Allah memperhitungkan segala sesuatunya karena Allah Maha mengetahui ya, termasuk tentang mukjizat Al-Qur'an ini ya. Jadi sebenarnya mukjizat Al-Qur'an itu justru adalah mukjizat yang terbesar yang Allah jelaskan ya. Dijelaskan di tafsir ya, di Ibnu Katsir itu bahwa orang-orang yang tidak paham saja, tadi kata Allah, yang tidak mengetahui lah yang dikira ya Rasulullah itu tidak ada mukjizat yang istimewa. Namun sebenarnya paling istimewa justru Al-Qur'an ya. Seluruh mukjizat sampai dari zaman Nabi Adam bahkan ya, mukjizat Al-Qur'an inilah yang paling istimewa ya, yang paling besar. Karena kalau paham ya Al-Qur'an itu, dia itu mukjizat yang bisa dinikmati, bisa disaksikan oleh manusia sampai akhir zaman. Nah, beda mukjizat yang dahulu ya, ibu-ibu, kalau kita dulu mendengar Nabi Nuh punya kapal besar, sudah tidak ada lagi kapalnya ya. Paling sisa-sisanya mungkin ditemukan di negara mana ya. Atau kita melihat misalnya mendengar cerita Nabi Isa ya di Al-Qur'an itu bisa menghidupkan orang mati, namun kita tidak bisa melihat faktanya hari ini. Namun Al-Qur'an ya, Masya Allah, sampai sekarang setelah ribuan tahun Rasulullah wafat ya, Al-Qur'an ini Allah jaga, dan kita pun saat ini kalau kita mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan ya keistimewaan Al-Qur'an yang luar biasa, yang tidak akan pernah habis ya. Kita lihat kebesaran mukjizat Al-Qur'an itu. Nah, maka dari itu, karena kalau tidak menemukan ya mukjizat Al-Qur'an ini seperti orang-orang kafir zaman dulu, justru itulah tadi yang dikatakan Allah, mereka itu ibarat matanya buta ya, ibarat telinganya itu tidak mendengar, artinya dia tidak bisa menangkap ya ke ayat-ayat Allah. Nah, jadi kita bersyukurlah ya kalau kita masih terbuka hati kita untuk mau ya mentadaburi Al-Qur'an. Itu adalah cara kita untuk senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah kalam Allah ya. Jadi kalau kita punya masalah ya, maka kata Allah, Al-Qur'an itulah solusinya. Kalau kita sakit, Al-Qur'an itulah obatnya. Kalau kita merasa tidak ada pegangan hidup, Al-Qur'an itulah petunjuknya. Kalau kita galau, Al-Qur'an itulah solusinya. Jadi Al-Qur'an ini adalah seluruh ya permasalahan itu Allah jelaskan dengan Al-Qur'an, maka semuanya akan selesai ya. Nah, tapi sejauh mana kita sungguh-sungguh, disitulah yang menentukan kapan ya solusi itu akan hadir ya. Karena itu bersabarlah kita dan nantiasa ya untuk mendekatkan diri, salah satunya dengan Al-Qur'an ini, baik kita tilawah ya, apalagi tadi mentadaburi, dan kita juga berusaha menghafal. Masya Allah ibu-ibu itu, maka nikmat luar biasa ya Allah jadikan kita keluarga Allah di muka bumi. Nah, kemudian di ayat 38, ini tadi saya baru ayat 38 ya di share screen-nya. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, ini Lauh Mahfuz maksudnya ya. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa semua makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk binatang ya, burung-burung, semuanya itu merupakan
umat juga kata Allah. Jadi mereka itu pada dasarnya semuanya itu senantiasa beribadah. Nah, jadi burung itu dengan siulannya, ya katak dengan bunyinya, Masya Allah. Jadi justru hewan-hewan itu tidak pernah berhenti mereka berzikir ya. Tumbuh-tumbuhan, itu semuanya mereka senantiasa berzikir. Makanya banyak pengalaman ya. Di antaranya ada cerita dari Ustazah almarhum ya Yuyuh Yusroh itu yang beliau punya anak kalau tidak salah 14 atau berapa ya, semuanya hafiz Quran ya, dan beliau juga hafizah ya. Beliau kan meninggal ya sekitar umur 40 ya waktu itu kecelakaan. Beliau cerita di bukunya ya mengatakan bahwa ya beliau membuktikan ya bahwa ternyata makhluk Allah apapun itu, hewan ya, tumbuhan itu senantiasa mereka itu berzikir, beribadah kepada Allah. Nah, maka betapa ruginya kalau kita yang manusia yang punya akal ini justru kita lupa dengan Allah. Jadi beliau buktikan setiap hari ya, beliau itu selalu menyapa ya tanaman yang ada yang beliau tanam itu, dibacakan salawat begitu ya, ternyata Masya Allah ya, tanaman itu memberikan ya apa namanya keberkahan ya bagi beliau yang apa namanya ya, kalau saya sih mohon maaf ya, kadang memang belum sempat praktek ya, nggak sempat menyapa tanaman. Jadi sebenarnya mereka itu makhluk Allah yang bisa merespon ya, sebagaimana kita ingat cerita Rasulullah ya, sebuah pohon kurma ya, ketika itu tempat Rasulullah bersandar ya, karena waktu itu mau didirikan masjid di dekat di tempat area kurma itu, maka kurma itu kan menangis ya. Nah, Rasulullah mendengar suara tangisan, kurma itu tidak mau ditebang, tidak mau dipindahkan, dia tetap mau di situ ya, karena senang menjadi sandaran Rasulullah. Nah, jadi kalau Nabi dan Rasul itu memang merasakan ya, hewan-hewan tadi ya, tanaman itu mereka bisa berkomunikasi ya. Jadi Masya Allah, ibu-ibu kalau kita punya kucing, apa itu mereka mendoakan kita sebenarnya. Jadi bahkan menurut penelitian ya, ternyata seperti kucing itu juga dia justru menyerap ya energi negatif ya di penghuni rumahnya. Ini Masya Allah ya, kalau yang kita sering mengeluh, seperti Rasulullah itu juga punya kucing kesayangan namanya Muiza ya ibu-ibu. Jadi kucing Rasulullah itu senantiasa dipangku sama Rasulullah ya. Kalau ada tamu, ada apa, manja sekali ya kucing Rasulullah itu, si Muiza itu. Jadi ketika itu Rasulullah pernah ya kucingnya itu tidur kan ya, tidur di jubah Rasulullah ya. Saking Rasulullah nih sayangnya sama kucing ya, Rasulullah nggak bangunkan ya kucing itu. Rasulullah mau ke masjid, bahkan bajunya yang dipotong sama Rasulullah ya, biar kucingnya ini tidak terganggu tidurnya. Masya Allah ya ibu-ibu, bagaimana Rasulullah cintanya ya kepada si kucing ini ya. Kucingnya tidak dibangunkan, diusir, tapi justru baju beliau yang dirobek ya, supaya kucingnya tidak bangun ya. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu yang sempat ya, jadi itu merupakan suatu ibadah ya, kalau kita sempat menyapa tanaman, membacakan salawat ya, berkomunikasi dengan hewan, itu Masya Allah itu adalah juga ibadah. Karena tadi Allah tekankan bahwa mereka semua itu adalah makhluk Allah ya. Bahkan kita ingat ya cerita ada seorang pelacur itu ya bisa masuk surga, tiba-tiba Allah kasih rahmat ya, gara-gara dia hanya menolong seekor anjing yang kehausan ya. Jadi saking cintanya Allah ya kepada orang-orang yang menyayangi ya, bahkan bukan hanya menyayangi manusia, menyayangi hewan pun Allah cinta. Maka kata Allah di dalam hadis kan ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak mencintai maka tidak dicintai Allah ya. Nah, di sini mencintai bukan hanya sesama manusia ya, namun juga kepada makhluk Allah yang lain. Jadi Islam itu melarang ya, mengharamkan kita bersifat zalim ya terhadap tumbuhan, hewan ya, karena semua itu adalah makhluk-makhluk Allah ya. Baik yang terbang kata Allah di sini maupun yang ada di bumi ya, semuanya itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan tidak ada yang luput ya di dalam kitab Lauh Mahfuz ya, semuanya itu tercatat ya. Jadi semua sudah dicatat sebenarnya ibu-ibu ya, rezeki kita ya, ajal kita, jodoh kita itu sudah ada Bu ya, sejak 50.000 tahun sebelum kita hadir di dunia sudah ada catatannya. Siapa si Fulan bin Fulan ya, mati tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, jam sekian, itu sudah ada Bu. Kita ini sudah ada semuanya. Rezeki kita juga sudah ada. Dia di dunia itu sekian dapat total rezekinya, maka ketika rezekinya itu belum sempurna dia tidak akan mati ya. Maksudnya kematian itu belum dijemput kalau semuanya itu belum tertunaikan sebagaimana catatan di Lauh Mahfuz. Nah, karena itu ya, karena semua itu sudah ditentukan ya, jadi kita janganlah terlalu sibuk ya mengurusi hal-hal yang ditentukan, tapi kita urusilah ibadah kita ya, bagaimana kita
terus investasi amal. Masalah rezeki jangan sampai melalaikan. Kita memang wajib mencari ya dalam rangka ibadah ya, tapi bukan berarti melalaikan. Nah, ini yang salah ya. Kita misalnya saking sibuknya bisnis sampai kita melalaikan sholat, melalaikan menuntut ilmu ya, melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Kan banyak tuh Bu ya, gara-gara misalnya orderan itu ya, travel. Kadang banyak ya supir-supir travel itu karena capek gitu ya, dia akhirnya nggak puasa bulan Ramadan. Nah, itu kan sudah menyalahi Bu ya, kalau gara-gara perkara mencari harta dan dia mengesampingkan ibadah. Nah, kalau zaman Rasul dan sahabat itu justru mereka kumpulkanlah sebelum Ramadan ya, kalau memang justru bahkan sehari 10 terakhir itu mereka sama sekali ya tidak beraktivitas keduniaan ya. Bahkan Rasulullah sendiri itu khusus ya itikaf itu beliau keluar dari rumah ya, di masjid itu sama sekali tidak tidak ke rumah kecuali yang sangat urgent ya. Nah, jadi mereka justru di luar itulah mereka persiapkan bagaimana caranya supaya di Ramadan itu bisa maksimal, misalnya ibadah. Jangan kebalikan ya. Jadi jangan kebalikan dunia itu yang menjadi memperbudak kita ya akhirnya ya, demi dunia kita akhirnya melalaikan ya kewajiban kita dan lain-lain. Nah, itulah tadi ya, karena sudah tercatat itu maksud Allah supaya kita jangan terlena oleh hal-hal yang sudah Allah atur ya, namun kita fokuslah kepada ibadah bagaimana ya, terus kita mengisi hari-hari kita ini dengan amal-amal soleh. Kemudian di ayat 39, wallazina kazzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Nah, jadi di sini orang-orang ya yang tidak mau ya menerima dakwah Rasulullah ya, walaupun mereka sudah mendengarkan ayat-ayat Allah, sudah menerima ya hal-hal syariat yang disampaikan Rasul, namun mereka tetap tidak mau menerima dakwah, tidak mau beriman, maka Allah nyatakan mereka ini sebagaimana orang yang tuli, bisu, dan berada dalam kegelapan ya, gelap gulita. Jadi ini bukan dalam arti fisik ya, artinya tuli, dia tidak bisa ya mendengarkan ayat-ayat Allah yang mengetuk hatinya ya. Kemudian dia ibaratnya bisu ya, tidak bisa melapaskan ya, bagaimana dia tidak bisa bersyahadat ya. Dan dia seperti berada dalam kegelapan ya, karena dia tidak mendapat petunjuk. Nah, namun di sini Allah kembali menegaskan ya, karena Rasulullah sangat sedih memang ya ketika paman beliau ya sampai akhir hayat ya Abu Thalib itu tidak beriman ya, maka dalam ayat ini menjadi suatu penghibur bagi Rasulullah untuk tidak bersedih ya akan takdir Allah, karena di sini Allah tegaskan masalah ya kesesatan ya maupun petunjuk itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi manusia itu hanya dituntut berusaha. Perkara berhasil atau tidak ya, dakwah itu diterima atau tidak, itu bukan menjadi tanggung jawab ya orang yang berdakwah. Nah, ini juga kita semua pada dasarnya adalah pendakwah ya. Berdakwah kepada anak kita, kepada suami kita, kepada saudara kita. Perkara dakwah kita mau diterima atau tidak, itu tidak menjadi tanggung jawab kita. Yang Allah perintahkan kita hanya menyampaikan, memberikan keteladanan ya dengan cara yang ma'ruf ya, yang dengan cara yang baik ya. Jadi dakwah itu tidak juga dengan kekerasan ya. Bahkan dakwah itu harus kita sesuaikan ya, misalnya kalau dengan anak kecil ya mungkin dengan cerita-cerita ya kan, bukan yang seperti diteror, diintimidasi, ayo sholat begini-begini nanti masuk neraka, bukan begitu ya. Namun kita lihatlah bagaimana Rasulullah berdakwah ya dengan orang Baduy ya, maka beliau menyesuaikan kemampuan menangkapnya ya. Jadi namanya orang pegunungan ya, maka Rasulullah tidak yang susah-susah yang diajarkan, cukup Rasulullah hanya mengajarkan dia, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, sudah selesai. Itu saja kamu laksanakan, masuk surga. Pulang sudah orang itu, enggak macam-macam ya. Tapi beda lagi nanti sahabat yang lain yang sudah sholatnya udah bagus ya kan, yang puasanya udah bagus, maka ditambah lagi oleh Rasul ya. Ada yang orangnya
selama ini tidak jujur, Rasulullah cuma menyuruh dia jujur saja. Jadi dalam artian luas di sini kita tidak boleh putus asa ya dalam menyampaikan kebenaran dengan apapun yang kita bisa, baik dengan lisan ya, dengan nasihat ya, dengan kekuasaan ya. Kekuasaan itu ya misalnya kita nih sebagai ibu kita kan berkuasa ya terhadap anak kita, maka kita bisa di situ ya menggunakan kekuasaan kita dalam artian posisi kita sebagai ibu yang wajib untuk ditaati ya oleh anak kita, maka kita nyatakanlah bahwa anak itu wajib ya taat kepada orang tua selama orang tuanya itu tidak menyuruh kepada kemungkaran. Maka semua perintah orang tua selama itu kebaikan kita pahamkan bahwa mereka wajib mentaati ya. Nah, karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Nah, disinilah pemahaman tadi bahwa masalah hidayah ya, masalah kesesatan itu mutlak ya kehendak Allah. Jadi kita jangan juga berbangga kalau misalnya gara-gara kita misalnya orang dapat hidayah, sama sekali bukan ya. Sama sekali bukan karena kita, tapi semata-mata karena kehendak Allah. Jadi kita jangan pernah merasa bangga misalnya dengan jumlah jamaah ya yang banyak begitu ya, atau kita jangan juga sedih karena misalnya jamaah kita tidak kunjung bertambah. Karena yang dituntut Allah bukan banyak sedikitnya orang ya yang menerima dakwah kita, namun yang Allah nilai itu adalah usaha kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh berdakwah di jalan Allah, sejauh mana kita ikhlas melaksanakannya. Nah, inilah yang menghibur Rasulullah untuk tidak sedih ya ketika bahkan paman beliau ya seperti Abu Lahab itu kan juga kafir ya sampai meninggal ya, padahal paman beliau ya. Nah, inilah yang menghibur juga ya bagi kita semua yang berusaha ya untuk menolong agama Allah ini dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan ya. Jadi semua bisa berdakwah tadi ya, dengan kita memberikan contoh teladan yang baik ya kepada anak kita, itu juga dakwah ya. Misalnya kita contohkan sholat tepat waktu ya di hadapan anak-anak kita, kita tunjukkan kita juga senantiasa rutin tilawah, masya Allah, itu nanti akan dikenang sama anak-anak kita ya. Kalau mereka nanti sudah berkeluarga, ingat, oh dulu ibuku itu sibuk saja mengaji ya, sibuk bersedekah misalnya. Itu nggak apa-apa dalam rangka keteladanan ya, dalam rangka keteladanan itu dibolehkan ya kita menunjukkan ke anak-anak kita supaya kelak mereka meneruskan ya amal ibadah kita. Makanya itu yang namanya amal jariah ya, walaupun mungkin kita sudah tidak ada, namun mudah-mudahan ya anak-anak kita mencontoh kita ya, rajin sedekah misalnya, rajin tilawah ya kan, nah rajin sholat malam, itulah tadi yang berkepanjangan, maka pahalanya kita terus dapat ya walaupun kita sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian selanjutnya ayat ke-40 ya Bu ya. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatskumus sa'atu aghairallahi yad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Nah, di sini Allah sebenarnya mengajak ya orang-orang kafir itu untuk nantinya ya kalau kiamat apa yang terjadi, kalau nanti kamu disiksa dan siksaan Allah itu benar, apakah kamu bisa nanti minta tolong tadi ya kepada Tuhan-Tuhan yang kamu seru selain Allah. Nah, artinya di sini Allah menantang mereka ya, memberikan gambaran nanti ya di yaumil kiamah nanti orang-orang kafir itu nanti meronta menyesal ya karena mereka mensekutukan Allah ya. Nah, di sini Allah sudah gambarkan ya supaya kita tahu kejadian ini pasti akan terjadi kelak ya. Saat itu orang-orang kafir nanti memohon-mohon karena siksa yang diberikan sangat pedih. Mereka minta diringankan, minta diberhentikan siksanya. Kata Allah, sana suruh Tuhan-Tuhan kamu dulu yang kamu sembah di dunia untuk menolong kamu. Nah, namun itu tidak akan mungkin ya, tidak akan bisa terjadi ya. Nah, kemudian ayat 41, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun.
Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, jadi tidak ada yang bisa menolong nantinya ya di yaumil akhir itu, kata Allah tidak akan ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong itu hanya Allah ya. Karena itu maka di sini yang bisa menghilangkan bahaya kata Allah ya, termasuk menghilangkan tadi siksa itu hanya Allah yang bisa. Bahkan malaikat, bahkan rasul pun tidak bisa ya. Tetapi itu semua adalah kuasa Allah ya. Karena itu maka kata Allah jangan pernah kita tinggalkanlah ya mempersekutukan Allah. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Itu benar-benar kita harus memurnikan tauhid kita. Jangan sampai misalnya kita tergantung dengan benda-benda jimat ya atau keramat kadang ya atau percaya-percaya yang mengandung kesyirikan ya, ramalan dan segala macam, ilmu sihir ya, ilmu santet segala macam itu termasuk perkara mempersekutukan Allah ya, termasuk misalnya menduakan Allah ya, lebih mengutamakan dunia daripada urusan akhirat. Itu ketika misalnya sama-sama nih berbenturan ya panggilan suatu yang wajib ya dengan sesuatu yang mubah, nah maka kita laksanakanlah yang wajib ya. Nah, itu adalah bukti bahwa kita sungguh menomorsatukan Allah ya, tidak menduakan Allah. Nah, di sini supaya kita ingat nanti yang bisa menolong itu adalah Allah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah, minta tolong juga hanya kepada Allah, maka di akhirat itu Allah akan menolong kembali orang-orang yang teguh ya keimanannya. Kemudian di ayat 42 walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'ahaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, jadi di sini ditegaskan Allah bahwa umat-umat terdahulu itu juga mendapatkan ya siksaan, kemelaratan di sini, kesusahan itu semuanya selalu berulang ya sebagai bentuk ujian. Nah, jadi Allah tegaskan bahwa ujian itu Allah ingin saat kita diuji itu kita ingin benar-benar memohon ya di sini, memohon dengan kerendahan hati. Nah, jadi saat ujian itu datang, maka yang pertama kita lakukan, kita bawa sholat, ya, kita mengadu, menangis, memohon kepada Allah untuk ya menyelesaikan masalah kita apapun itu tidak ada masalah ya kalau kita memohonnya kepada Allah. Justru itulah yang Allah inginkan ya. Itulah yang pertama kali kita ketuk ya pintu Allah ya, bagaimana semua permasalahan kita itu minta tolong kepada Allah untuk diselesaikan dengan caranya tentunya ya, karena kita ini dengan kerendahan hati, karena kita yakin ya kita ini tidak kuasa, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, itulah dibalik ya ujian ya, semua musibah itu Allah ingin kita semakin mendekat kepada Allah, memohon, meronta ya, menangis ya, menghibah sebagai tanda kita ini memang lemah ya, kita butuh sekali dengan Allah. Nah, itulah yang Allah inginkan ya, di balik musibah itu kita benar-benar menghinakan diri kita merendahkan diri kita ya, hati kita mengakui bahwa kita ini tidak ada kuasa, tiada daya upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita membesarkan Allah di situ ya. Itulah yang Allah inginkan ya, di balik tadi kemelaratan, kesengsaraan dan ujian apapun selama kita di dunia. Nah, termasuk bahkan rasul-rasul pun Allah uji ya, bagaimana mereka kurangnya ya, tidak sama sekali tidak ada ya mereka itu melakukan, bahkan seperti Rasulullah itu kan maksum ya, terjaga, tidak ada dosa sama sekali ya. Namun tetap Allah uji dalam rangka tadi ya, Allah ingin menguji sejauh mana kita ini mengagungkan Allah, mencintai Allah, hanya memohon kepada Allah, benar atau tidak iman kita ya. Nah, saat kita benar-benar merendahkan hati, kita di situ memohon hanya kepada Allah, disitulah iman kita artinya teruji, kita benar-benar menomorsatukan Allah di dalam hidup kita. Nah, kemudian di ayat 43, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'ahaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. 43 ya.
Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini gambaran orang-orang yang durhaka ya, umat-umat terdahulu yang durhaka itu ketika ditimpakan ujian tadi ya, baik berupa sakit, musibah atau apapun, mereka bukannya kembali kepada Allah ya. Nah, mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, terhadap siksaan itu tidak ya. Hati mereka justru keras ya. Mereka bangkit kesombongannya. Nah, mereka merasa mampu ya, sama sekali mereka tidak menundukkan hatinya. Nah, maka ini gambaran orang yang tidak lulus ujian. Jadi kalau diuji bukannya mendekat kepada Allah, tapi dia misalnya larinya ke dukun atau dia hanya sibuk merasa kaya ya sampai ke luar negeri misalnya berobat, dia yakin pasti berhasil nih pengobatannya karena dia punya banyak uang, misalnya dia berobat yang miliaran atau apa gitu fasilitas. Nah, salah itu ya kalau sampai hati kita lalai ya. Jadi harus yang pertama kita ketuk itu permohonan kepada Allah dulu, jangan sampai kita mengandalkan ya obat-obatan ataupun lain-lainnya, tapi Allah dulu yang kita minta. Adapun yang lain-lain itu hanya perantara ya, perantara saja. Jadi jangan sampai seperti ini tadi gambaran umat-umat terdahulu ketika mereka diberikan ujian itu mereka sama sekali ya tidak ada ya kemauan untuk memohon kepada Allah, tidak apalagi merendahkan hati ya, merendahkan diri di hadapan Allah, itu jauh sekali. Justru mereka semakin sombong ya dengan hartanya, dengan kekayaannya, mereka merasa bisa menyelesaikan sendiri masalahnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan ya semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, jadi bahaya sekali ya orang yang tadi diberikan ujian ya, tapi dia di sini ya melupakan peringatan Allah. Maka bentuk istidrak yang Allah berikan dibukakan kesenangan. Nah, jadi banyak saya kemarin baca artikel tuh agak kaget ya Bu ya. Jadi ada seorang artis yang murtad itu dia menantang, apa aku pas menikah gitu ya dengan orang kafir, aku didoakan orang-orang supaya susah ya, supaya aku melarat, supaya aku menderita. Buktinya aku sekarang bahagia saja, katanya, rumah tanggaku baik-baik saja, bahkan aku sekarang tambah kaya, tambah sukses. Nauzubillah min zalik ya. Ini ayat ini benar-benar itu persis ya yang Allah sampaikan di sini. Ketika Allah sudah murka ya, orang yang seperti ini justru kesenangan itu adalah istidrat, bukan suatu kesuksesan sebenarnya. Nah, jadi ada banyak orang yang menyangka ya, dikiranya dengan dia berlimpah harta ya, selalu sehat, dia selalu sukses kacamata dia ya. Karena sukses menurut Allah itu bukan orang yang berlimpah harta, bukan yang selalu sehat, bukan yang selalu punya jabatan tinggi, namun kesuksesan itu ketika orang itu diberikan rahmat ya oleh Allah, diberikan ampunan. Nah, itu kesuksesan yang hakiki ya, ketika rahmat Allah diberikan kepada orang itu sehingga dia divonis menjadi ahli surga ya, dan diampuni dosanya, itulah kesuksesan ya. Sementara ketika ya manusia itu bergelimang kemaksiatan, apalagi kekafiran seperti itu ya, kemungkaran, itu tanda-tanda Allah murka. Itu adalah keburukan yang sangat jelas ya. Jadi kegagalan, keburukan ya, itu ketika kita bermaksiat. Nah, jadi bermaksiat itu adalah bentuk penghinaan Allah. Nah, ternyata kalau bermaksiat itu Allah saking jengkelnya sudah, sehingga dia bermaksiat, dan apalagi sudah terbongkar itu berarti dia sudah berkali-kali ya melakukan keburukan. Nah, karena itu
kita bersyukur ya kalau Allah masih mengkaruniai kita untuk ketaatan, beribadah, itu karunia Allah ya, karena tidak semua orang diberikan karunia untuk bisa bangun malam, sholat malam ya, untuk misalnya bersedekah, untuk dia bersolat duha, tilawah ya, itu merupakan karunia. Jadi kita jangan pernah bangga ya dengan kita misalnya bisa beramal dan lain-lain, karena yang memasukkan kita ke surga nanti adalah rahmat Allah, bukan amal ibadah kita ya. Amal ibadah kita tadi nanti kalaunya ikhlas, kalau Allah terima, baru itu menentukan tingkatan surga. Namun pintu surga itu terbuka ketika rahmat Allah diberikan ya. Nah, jadi saya baca itu langsung dada sesak rasanya ya. Artis itu dengan sombongnya dia merasa, aku nih kafir gitu ya, tidak ada apa-apa, justru aku semakin bahagia dengan keluargaku. Ini kita boleh ya berbicara tidak menyebut nama ya, tapi jadi ibrah ya bagi kita. Inilah ternyata memang Allah jawab di Al-Quran ya, ketika Allah sudah sangat membenci ya orang yang seperti itu tadi, Allah bukakan memang kesenangan, silahkan nikmati dunia. Kamu merasa, akhirnya dia kan merasa pongah ya, merasa tidak masalah dengan kekafirannya, sama sekali dia tidak tersadar ya dengan kesalahan yang sangat besar ya. Nah, maka itu adalah seburuk-buruk ya, seburuk-buruk kehinaan ya, kehinaan yang sangat buruk ketika orang itu bangga dengan kekafirannya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kemudian di sini sampai nanti kelak dia dimatikan dalam keadaan kekafiran ya, nauzubillah min zalik ya. Kalau sampai dia meninggal kondisi kafir, berarti itu adalah keburukan ya yang teramat sangat ya. Walau alam sih ya, kita tidak tahu. Maka dari itu kita juga tidak bisa sih kadang menjas orang yang hari ini dia ahli maksiat, kafir ya, bisa jadi di suatu saat dia bertobat ya, walau alam ya. Yang penting diri kita sebenarnya ya. Kalaupun kita melihat fenomena itu kita jadikan ibrah saja ya, kita jadikan pelajaran, dan kita bermohon supaya dijauhkan ya dari hal-hal seperti itu diri kita dan anak cucu kita ya. Nah, maka nanti kata Allah, mereka itu akan disiksa secara tiba-tiba ya, bisa jadi dia meninggal dalam kondisi kekafiran tadi, maka dia akan terdiam berputus asa ya, nanti dia akan merasakan ya azab di akhirat itu dan putus asa karena tidak ada yang bisa menolongnya. Nah, jadi demikian ya kita memaknai kesuksesan, hati-hati ya. Jadi bukan dengan sehat ya, dengan harta, dengan jabatan, namun kesuksesan itu ketika rahmat Allah itu diberikan ya, ketika ampunan Allah itu diberikan, dan ketika kita dijauhkan dari kemaksiatan, itulah kesuksesan yang hakiki, di mana kita kebahagiaan sejati itu ketika kita diuji dengan apapun, mau kita dikasih senang, mau kita dikasih susah, kita tetap semangat beribadah kepada Allah. Itulah bukti bahwa keimanan kita ternyata teruji, berhasil lulus ya dari ujian. Nah, kalau ternyata pas diuji susah kita malas ibadah ya, diuji sakit kita malas misalnya ibadah, berarti dengan sakit kita ternyata belum cukup ya mengingatkan kita ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi rugi nanti ujian, berarti kita belum lulus ujian ya. Nah, karena itu kita harus bisa menata diri kita, mau dikasih senang, mau dikasih susah, kita tetap semangat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi apapun. Hanya kepada Allah lah kita bergantung dan beribadah serta memohon pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu, sebelum kita akhiri, kita akan mendoakan ya saudara-saudara kita yang saat ini masih sakit. Mbak Sulis, gimana kabarnya Mbak Sulis? Alhamdulillah. Nah, gimana Mbak? Alhamdulillah. Udah ini sih, udah alhamdulillah.